Baru. Nih, aku bacain ya. Ini kan kita tentang terorisme itu menyangkut mana isu hak asasi manusia. Nah, sekarang Tuh. kita bahas ini pemberantasan terorisme berorientasi HAM. Coba kita dari data ini Ya. nih, ini dari jurnal orang bikin dari Dwi Haryadi nih, Fakultas Umum Universitas Bangka Belitung. Wah, jauh juga nih ya. Ya. Aku bacakan dulu Dia intro. Pemberantasan terorisme kini telah menjadi agenda nasional dan global yang harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat. Upaya pemberantasannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Densus 88 harus tetap berpegang pada prinsip menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta tidak bersifat diskriminatif. Adanya potensi pelanggaran HAM dalam pemberantasan terorisme oleh Densus 88 harus dicegah seoptimal mungkin melalui pemahaman dan pelaksanaan Code of Conduct yang diatur dalam berbagai peraturan yang ada, khususnya tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, menurut kalian nih, selama kalian yang kalian lihat di media, di TV atau gimana, polisi ini dalam pemberantasan terorisme itu tuh melanggar hak asasi manusia atau enggak? Menurut kalian? Enggak dong. Kalau menurut aku enggak melanggar HAM dia, karena orang yang udah terjerat kasus terorisme ini dihukum sesuai dengan undang-undang yang udah terdaftar di dalam UUD 1945 gitu. Nah, iya, masa aku jadi kan setiap undang-undang. Iya, kan mereka kan memang terorisme ini kan dibilang apa yang mereka lakukan itu kan melanggar hak asasi manusia kan. Tapi kan bukan berarti kita sebagai warga sipil lagi kepolisian ini harus melanggar HAM juga, enggak dong? Enggak lah. Berarti kan intinya mereka sama aja. Nah, selama ini yang kita lihat ini, kalau polisi yang kita lihat di TV ini melanggar HAM atau enggak dalam melakukan pemberantasan terorisme ini? Kalau enggak, kenapa? Kok bisa dibilang enggak? Gitu. Ini menurut Jas, menurut kau gimana nih, Jas? Polisi itu selama apa yang kita lihat ini, dia tuh melanggar HAM atau enggak dalam pemberantasan terorisme? Kalau itu beresiko membahayakan masyarakat ya, menurut gue ya nggak melanggar sih. Kalau selagi itu membahayakan masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya dia membahayakan terorisme itu sendiri, melanggar HAM atau enggak polisinya? Ya melanggar sih, tapi kan maksudnya itu kan kewajiban tugas polisi gitu loh maksudnya. Oh, nah ini Jas Pak. Gimana? Menurut kau selama ini polisi yang apa yang kita lihat di TV itu mereka tuh melanggar hak asasi manusia nggak dalam pemberantasan terorisme? Pak. Nah, hilang anak tuh. Halo. Oi. Menurut kau polisi ini melanggar HAM atau enggak dalam pemberantasan terorisme? Gini, Ding. Kalau menurut aku tuh kan pemberantasan terorisme, kalau polisi memberantas itu kan udah ada ininya, Ding. Udah ada ketentuannya, Ding. Udah ada apa? OP. Ya, kayak gitu. Jadi udah ditelusuri lah gimana kasus yang mereka hadapi. Ini aku ada share nih. Standar perilaku umum menjadi kewajiban atau perintah, larangan dan penanggung jawab pidana apabila melanggar HAM. Sementara standar perilaku dalam tindakan kepolisian meliputi standar perilaku sesuai dengan tugas kepolisian, yaitu pertama 1 penyidikan, 2 tindakan pemanggilan, 3 tindakan penangkapan, 4 tindakan penahanan, 5 tindakan pemeriksaan, tindakan pemeriksaan di TKP, tindakan penggeledahan orang atau tempat atau rumah, dan tindakan penyitaan barang bukti. Berarti ini SOP-nya ya, mereka ini. Nah, selama yang ada di TV ini, tindakan oke lah, mereka sudah melakukan namanya tindakan penyidikan pertama 1, kedua kemudian tindakan pemanggilan ya kan. Tapi ini mereka terorisme, maksudnya anggaplah kita sebagai polisi gitu kan,
kita mau menangkap terduga terorisme gitu. Apa ya benar ini kita nih namanya pasti kita melakukan tindakan pemanggilan. Menurut kau gimana? Mungkin sih, Ding, kayaknya. Menurut kau gimana, Tila? Menurut aku dari yang aku baca nih semua peraturan mulai dari undang-undang sampai ke peraturan teknis tersebut Densus 88 itu udah menjalankan tugasnya sesuai dengan syarat dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Menurut aku ya kalau misalkan dia mau pemanggilan secara pribadi juga nggak akan disiarkan di TV kalau memang dia mau itu. Oke, nggak semuanya pasti disiarin di TV, oke ya. Menurut Rizky gimana? Iya. Rizky Dwi. Menurutku sih kalau menurutku sih kalau polisi datang ke rumah itu tuh seharusnya mereka bawa surat nggak sih yang maksudnya siapa yang harus ditahan gitu. Oh, surat. Iya, surat tugasnya. Tugas gitu ya? Iya, jadi siapa yang mau ditahan gitu. Oh. Mungkin loh. Jadi ini mungkin polisi tuh kayak ngasih surat ke pelaku terorisme, ngasih surat pelaku ini ada pemanggilan nih bahwa ada terduga gini bla 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 kayak gitu ya? Enggak, maksudnya kan biasanya kan polisi tuh ini kalau datang ke rumah orang tuh kalau penangkapan tuh biasanya kayak ada suratnya gitu. Oh iya, bukan. Maksudku Iya itu beda, itu kasus narkoba kan? Tapi gini, Ding, kayaknya tergantung kasusnya, Ding. Iya, kalau Iya, ya? kasus narkoba memang kayak gitu rata-rata. Iya sih ya, tergantung kasusnya juga kan. Itu makanya aku bilang, kalau misalnya terorisme melakukan pemanggilan kan aneh maksud aku kan. Nah, itu Ya, makanya karena malah kabur lah. Itu kan Iya, cuma kabur standarisasinya kan? aja, Ding. Nah, kalau ya, terorisme makanya, nih kalau misalnya ini salah satu ini tidak dilakukan, berarti kan mereka itu melanggar SOP. Iya. Ding, Iya juga lah. Kan SOP kan. Ding. Tapi tergantung tingkat kasusnya kayaknya, Ding. Ini kan cuma standar penangkapan. Oh, ya mungkin kali ya, mungkin ya. Kalau tertangkap tangan, Ding. masa Apa gimana Ad? Polisi itu masalahnya kompleks, Ding. Iya, tuh. Satunya dia menjalankan tugas, satunya pun dia ngamanin aparatnya juga. Nah, penggunaan kekerasan misal pada saat pemanggilan teroris kayak penyidikan dan lain menggunakan kekerasan itu juga bisa melanggar HAM juga. Jadi itu sebenarnya tuh bukan salah hendaknya, lebih ke aturannya kurang tegasnya. Oh. Jadi pada intinya dalam pembahasan ini kita menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau dari secara HAM itu Densus 88 itu sudah mengikuti dengan SOP yang sesuai. Walaupun tidak semua SOP yang ada kita lihat di media itu ditunjukkan secara langsung kepada di media. Nah, jadi pada intinya sebenarnya adalah polisi dalam pemberantasan terorisme ini perlakuannya sudah cukup baik, sudah sesuai SOP. Jadi mereka bukan berarti mereka itu melanggar HAM secara ini ya, secara perlakuannya. Tapi kalau misalnya ini seperti ada suatu kesalahan seperti yang kita bahas tadi, salah tembak apa segala macam, nah itu mungkin melanggar HAM karena ya benar tadi seperti kata Anja, setiap polisi itu tuh mereka tuh punya tanggung jawab yang masing-masing apa yang mereka perbuat gitu. Dan itu yang melanggar HAM bukanlah kepolisian, tapi setiap oknum atau setiap satu individu dari kepolisian itulah yang melanggar HAM gitu. Nah, kita close ya podcast kita kali ini ya. Ada bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, bye. Dah.